Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wahid Channel. Video pembelajaran kali ini akan menampilkan rangkuman materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 2. Rangkuman materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 2. Bab 8. Beriman kepada qadha dan qadar berbuah ketenangan hati. Bab 9. Mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Bab 10. Menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Bab 11. Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Bab 12. Menelusuri tradisi Islam Nusantara. Bab 13. Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Bab 8. Beriman kepada qadha dan qadar berbuah ketenangan hati. Qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman dikala segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam kadar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Manfaat beriman kepada qadha dan qadar yaitu menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Bab 9. Mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama meliputi tata krama dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan, dalam bersikap, dan dalam berpakaian. Tata krama pergaulan harus dipegang teguh supaya kepentingan setiap anggota masyarakat tidak terganggu, karena terganggunya kepentingan masyarakat akan memicu konflik bahkan perpecahan. Santun adalah berkata lemah lembut dan bertingkah laku halus dan baik. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada manusia. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek serta merasa sangat tidak enak hati jika melakukan perbuatan tercela. Malu merupakan benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat dan merupakan faktor pendorong untuk melakukan kebaikan. Sumber sifat malu adalah keimanan dan pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 10. Menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. Penyembelihan yang sah dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan syariat. Ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih adalah sebagai berikut. Penyembelihnya beragama Islam, menyembelih dengan sengaja, penyembelih balik dan berakal, penyembelih membaca basmalah. Ketentuan yang harus dipenuhi hewan yang akan disembelih adalah sebagai berikut. Hewan dalam keadaan masih hidup. Hewan termasuk hewan yang halal. Alat penyembelih harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Cara penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu
penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik. Bab 11. Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Pelaksanaan akikah dan kurban hukumnya sunnah muakkad. Akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari ke-14 ataupun hari ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Pembagian daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Bab 12. Menelusuri tradisi Islam Nusantara. Sebelum tradisi Islam ada di Indonesia, telah ada tradisi Hindu-Buddha, sehingga pada akhirnya terjadi akulturasi di antara keduanya. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Seni Islam yang berkembang di Nusantara adalah seni arsitektur, seni ukir, kaligrafi, seni tari, seni musik atau suara, seni pertunjukan, dan seni sastra. Tradisi atau budaya Islam yang berkembang di Nusantara seperti halal bihalal, tabut atau tabwi, kupatan, sekaten, grebek, grebek besar, gerabek maulid, tradisi rabukasan, dugderan, tumpeng, dan lainnya. Umat Islam atau generasi muda dapat menjaga kelestarian tradisi Islam dengan cara melanjutkan keberadaannya atau mengembangkan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Bab 13. Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Menurut bahasa, wakaf artinya berhenti atau menahan. Wakaf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu wakaf lazim, wakaf jaiz, wakaf muraqabah atau mu'anakoh, wakaf mamnu, dan saktah. Wakaf lazim artinya harus berhenti. Wakaf jaiz artinya boleh berhenti atau wakaf, atau meneruskan bacaan atau wasol. Wakaf muraqabah atau mu'anakoh artinya harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya. Apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda wakaf saktah, yang harus berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.